never slow up, no I don't take shit, I got no. Pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand akan bergabung skuad Timnas Indonesia U23 pada Piala AFF U23 2023. Dia diplot mengisi dua kuota yang ditinggalkan Titan Agung dan Komang Teguh. Ya, Titan Agung dan Komang Teguh dipastikan absen pada Piala AFF U23 2023. AFC mengirimkan surat kepada PSSI perihal larangan tersebut. Kedua pemain tersebut masih harus menjalani sanksi AFC karena terlibat keributan dengan pemain dan ofisial Thailand di final SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola. Mereka dilarang bermain 6 laga dan denda sebesar $1.000 AS atau setara 14 juta rupiah. Sebagai ganti, Timnas Indonesia U23 sedang berupaya memanggil Marcelino Ferdinand untuk masuk skuad. Kami sedang berkomunikasi dengan klub Marcelino dari KMSKD Inze. Kalau dapat izin, dia bisa langsung gabung, tutur manajer Timnas Indonesia Kombes Pol Sumarji. Kami juga sudah berdiskusi dengan agennya Marcelino. Sepertinya akan mendapat izin, katanya lagi. Sumarji menjelaskan, jika Marcelino bergabung maka skuad Timnas Indonesia U23 akan berjumlah 22 pemain. Satu kuota lagi tak akan diisi. Sudah cukup 22 pemain saja bagi pelatih Shin Tae-yong, ucap Sumarji. Pada turnamen ini, tim Garuda Muda berada di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Sementara grup A diisi tuan rumah Thailand, Kamboja, Myanmar dan Brunei. Sedangkan grup C dihuni juara bertahan Vietnam, Filipina dan Laos. Hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang berhak melaju ke semifinal. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Malaysia di Piala AFF U23 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya, Garuda Muda akan melakoni laga perdana tersebut di Rayong Praven Stadium, Thailand, Jumat, 18 Agustus 2023, besok malam. Pada laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong bisa menampilkan formasi 4-3-3 untuk tampil menyerang. Meski tak membawa skuad terbaik, Garuda Muda tetap menyimpan potensi untuk bermain agresif. Di bawah Mister, kiper Hernando Ari hampir pasti jadi pilihan utama. Pengalamannya bermain di level senior tentu sangat dibutuhkan Garuda Muda. Di depan Hernando, ada 4 bek sejajar. Penggawa Persija Jakarta Muhammad Ferrari bisa jadi diduetkan dengan Komang Teguh. Keduanya telah main bersama di SEA Games 2023. Di posisi bek sayap, ada beberapa pilihan. Namun, nama Bagas Kava bisa dikedepankan sebagai fullback kanan. Dia punya pengalaman internasional bersama timnas kelompok umur dan juga tampil regular di Liga 1 bersama Barito Putra. Di fullback kiri, Haikal Al-Hafiz bisa diandalkan. Sama seperti Bagas, Haikal juga punya kemampuan bertahan dan membantu serangan dengan baik. Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 bukanlah skuad terbaik yang akan dibawa. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Shin Tae-yong. Pernyataan ini mengacu pada sejumlah nama yang batal memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23. Keinginan Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain berkualitas terbentur tekad klub karena BRI Liga 1 2023-2024 masih bergulir. Sebut saja Rizky Ridho yang dilepas Persija Jakarta dan Zaki Ashraf yang tak direstui oleh PSM Makassar. Selain itu, skuad Timnas Indonesia U23 kali ini juga tak diperkuat Witan Sulaiman hingga Adi Satrio. Kami ikut turnamen AFF U23. Memang skuad kali ini bukan yang terbaik karena Liga 1 masih berjalan, tapi kami tetap akan menjadi Timnas U23 yang bekerja maksimal untuk Merah Putih, tulis Shin Tae-yong di akun Instagramnya. Timnas Indonesia U23 tetap diperkuat sejumlah nama besar di Piala AFF U23 2023. Sebut saja Ramadan Sananta di lini depan, Beckham Putra di lini tengah, dan Alveandra Dewangga di lini belakang. Timnas U23 tergabung di grup B Piala AFF U23 2023. Pasukan Shin Tae-yong akan bersaing dengan Malaysia dan Timor Leste. Ajang ini menjadi edisi kedua yang diikuti Timnas Indonesia U23 setelah 2019. Ketika itu, Timnas Garuda Muda berhasil menjadi juara.
Klasemen Piala AFF U23 2023 mengalami perubahan usai Thailand dan Kamboja membantai lawan-lawannya di laga perdana Grup A, Kamis, 17 Agustus 2023. Thailand sukses mengawali laga perdana Piala AFF U23 2023 dengan kemenangan besar di depan pendukungnya sendiri. Tim Gajah Perang berhasil mengalahkan Myanmar U23 dengan skor 3-0 pada pertandingan perdana Grup A Piala AFF U23 2023 di Stadion PTT Rayong, Kamis 17 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini Thailand berhasil membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat gol Chai Narong. Kemudian, Thailand sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat gol Wan Prapao pada menit ke-32. Thailand memastikan kemenangan 3-0 atas Myanmar berkat gol penalti Burapha di penghujung pertandingan babak kedua. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tegas-tegasan, ini akibat 3 pemain tolak bela Timnas Indonesia. Tak mau memaksa pemain yang menolak hadir, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengambil langkah tegas. 3 pemain dari Timnas Indonesia U23 telah secara resmi dihapus dari daftar awal 23 pemain yang telah dipanggil untuk berkompetisi di ajang Piala AFF U23 2023, setelah mereka tidak kunjung hadir dalam sesi latihan yang dijadwalkan. Ketiga pemain tersebut adalah Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Zaki Ashraf dari PSM Makassar, dan Adi Satyo dari PSIS Semarang. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji, mengonfirmasi keputusan untuk mengeluarkan ketiga pemain tersebut. Ia menjelaskan bahwa Adi Satrio tidak dapat bergabung dengan tim karena menderita penyakit tifus. Untuk mengisi posisi mereka, pelatih Shin Tae-yong telah memanggil Nuri Agus, penjaga gawang dari FC Bekasi. Sementara itu, Rizky Ridho, yang dikabarkan tidak diizinkan oleh pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, juga telah dihapus dari daftar pemain. Muhammad Kanu dari Persis Solo akan menggantikan Rizky Ridho, sementara posisi Zaki Ashraf akan diisi oleh Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang. Sumarji menjelaskan, Haikal menggantikan Zaki, Kanu dari Persis Solo menggantikan Rizky Ridho, dan mengingat Adi menderita tifus, posisinya akan diambil alih oleh Nuri dari Bekasi FC. Sumarji juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada klub-klub yang telah memberikan izin kepada para pemainnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Ia menyadari bahwa tidak semua klub bersedia melepaskan pemain inti mereka. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik klub, pelatih, dan direktur teknik yang telah membiarkan para pemainnya bergabung dengan Timnas Indonesia U23, ujar ketua BTN tersebut. Lebih lanjut, Sumarji menyampaikan bahwa Timnas Indonesia U23 telah berangkat menuju Thailand pada hari Senin, 14 Agustus 2023, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dia memastikan bahwa semua 23 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong telah siap untuk tampil dalam Piala AFF U23 2023. Semua pemain siap. Mereka telah berangkat pada pukul 9.30 pagi hari ini, tambah Sumarji. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Malaysia U23 pada laga perdana Grup B Piala AFF U23 2023, Jumat, 18 Agustus 2023, pukul 20 WIB, di Rayong Provincial Stadium. Skuad Garuda Muda arahan Shin Tae-yong sendiri datang dengan kekuatan 23 pemain. Namun, ada beberapa pemain andalan yang tak dibawa karena klub mereka tidak melepas, yaitu Rizky Ridho dari Persija Jakarta, dan Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Pun dengan pemain-pemain yang berkarier di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner tidak bisa bergabung karena kompetisi di sana masih berjalan. Kendati Timnas Indonesia U23 tidak turun dengan kekuatan terbaiknya di Piala AFF U23 2023, Timnas Indonesia U23 masih punya peluang untuk mengalahkan Malaysia. Pemain berusia 22 tahun tersebut menggantikan posisi Zaki Ashraf dari PSM Makassar, yang tidak dilepas oleh klubnya. Namun, hal ini jadi kabar baik karena pemain tersebut cukup meyakinkan di posisi sebagai bek kiri. Memiliki kaki kiri yang dominan, Haikal sudah ditempa di SEA Games 2023. Pada turnamen tersebut, dia tampil dalam 2 pertandingan. Satu laga krusial dilewati Haikal saat bermain di final.
Dia bertugas menggantikan posisi Pratama Arhan yang mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia tidak memasang target tinggi di Piala AFF U23 2023.